Baik, anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Gimana? Semua dalam kondisi sehat? Sehat ya? Baik. Untuk salam tara kenitanya nanti di penghujung acara kalau kita sudah selesai. Untuk sekarang, Pak Arik langsung ingin menjelaskan materi sehingga anak-anak bisa mengikuti dan bisa mengerjakan PTS minggu depan. Anak-anak, pelajaran kita hari ini bertema apa? Kalau ada yang tahu, minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung. Ada yang tahu hari ini tema kita apa? Silakan dibuka kalau ada yang tahu, dibuka mikrofonnya. Saya Pak. Iya, silakan. Hidup Apa? dijiwai Roh Kudus. Hidup dijiwai oleh Roh Kudus. Kalau ingat kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu belajar tentang kisah apa? Bacaan di desa apa namanya? Di desa. Ada yang tahu? Lupa atau tidak ingat? Di desa Linggosari Kajen, Pekalongan, gitu ya. Kita belajar tentang bagaimana hidup berdampingan untuk menghadirkan suasana damai. Suasana damai adalah suasana yang dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, anak semuanya, Pak Erik mau share presentasi PowerPoint maksudnya. Anak bisa menyimak dan nanti akan saya kasih soal setelah ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya. Sekali lagi namanya apa ini? Hidup dijiwai oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Nah, kita mempelajari atau mengerti tentang kompetensi dasar. Nah, sebelum melanjutkan, kompetensi dasarnya ini adalah bersyukur atas buah-buah roh yang dapat mengembangkan kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kita juga diajak nantinya untuk peduli untuk mewujudkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan bersama di masyarakat. Lalu, memahami buah-buah Roh Kudus sebagai nilai-nilai yang sangat dibutuhkan demi mengembangkan kehidupan di masyarakat. Dan kompetensi dasar yang terakhir, melakukan aktivitas. Nah, misalnya membuat slogan, puisi, moto tentang kehidupan bersama di masyarakat sebagai karya Roh Kudus. Lalu indikatornya apa? Siswa nanti dapat menjelaskan maksud dari teks Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Apa itu isinya? Nanti kita lihat bersama-sama. Lalu memberikan contoh gambaran kehidupan masyarakat yang dijiwai Roh Kudus, menggambarkan profil teman-teman sekolahnya dalam membangun kerukunan bersama. Itu indikator dari pembelajaran kita. Nah, sekarang tentang pemikiran dasarnya, ini sebenarnya sudah Pak Erik share minggu lalu. Karena tadi awalnya Pak Erik tanya, anak-anak lupa ya, sekarang Pak Erik ulangi bahwa dalam pembelajaran ini, pemikiran dasarnya kita diajak untuk hidup bersama. Dalam hidup bersama, setiap orang mesti menginginkan hidup yang rukun, hidup yang damai dan sejahtera. Namun, apa yang kita harapkan di sini ini tidak senantiasa terjadi, mungkin ada konflik.
Nah, mungkin ada konflik, kalau konflik besar maupun konflik yang kecil-kecil. Konflik kecil-kecil biasanya kita saling ngerasani atau membicarakan di belakang kita, ya, atau tidak senang dengan penampilan dan lain sebagainya. Lalu di tengah situasi konflik juga terdapat tokoh-tokoh atau sekelompok warga yang mempelopori dalam menyelesaikan dengan jalan damai. Misalnya ada tokoh-tokoh hebat, ya. Misalnya ada Mahatma Gandhi, ya. Lalu ada Ibu Teresia dari Kalkuta, ada Gus Dur yang di negara kita, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi. Lalu kita juga menyadari potensi konflik tersebut. Masyarakat berusaha secara preventif membangun perdamaian, secara khusus untuk membangun perdamaian. Ya. Lanjutkan. Iya. Bagi orang Kristen, usaha membangun perdamaian atau menyelesaikan konflik secara damai adalah perintah dari Yesus itu sendiri. Ya. Sehingga tidak hanya dari teman, tetapi perdamaian ini adalah perintah dari Yesus itu sendiri. Dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, para murid juga diharapkan menjadi garam dan terang dunia. Lalu membangun perdamaian adalah salah satu bentuk terang bagi kita semua. Sehubungan dengan gagasan itu, ya, para siswa perlu disadarkan dan diajak untuk melaksanakan perintah Yesus, menjadi garam dunia dengan membangun hidup rukun, mulai dari lingkungan kecil yang ada di teman-teman di sekitar kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman di kampung, di desa, tetangga kanan kiri, perdamaian di rumah bersama kakak, adik, orang tua, gitu ya. Nah, ini adalah kisah di desa Lingoasri, Kancen, Pekalongan yang kemarin sudah anak baca. Nah, di mana ada berapa banyak tinggal di perbukitan, mereka semua bersahabat satu sama lain, ya. Kerukunan dan kebersamaan tampak ketika mereka mengadakan kerja bakti, membangun jalan menurut desa. Tidak ada perlakuan khusus terhadap pemeluk agama satu sama lain, jadi semua dianggap sama. Demikian juga desa Mega Muara Corong, kesempatan setelah Lebaran mereka mengadakan silaturahmi, ya, saling berkunjung satu sama lain, sehingga adanya kebersamaan, adanya kesatuan, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bahasa. Ya, peneguhannya seperti kemarin sudah Pak Erik share juga di rangkuman, mengharapkan adanya suasana rukun dan damai di tengah suasana perselisihan atau bahkan perang. Selalu saja ada orang yang mengusahakan atau menyelesaikan dengan jalan damai. Tokoh-tokoh anggota masyarakat selalu berupaya untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai, suatu kehidupan bersama yang tidak memandang dan membeda-bedakan golongan agama, suku, pekerjaan, dan sebagainya, seperti kehidupan yang sudah dicontohkan di kisah tersebut. Iya. Nah, sekarang kita lebih mendalami ke dalam garam dan terang dunia. Seperti tadi yang ada di kompetensi dasar dan indikator, bahwa kita harus memahami tentang garam dan terang dunia yang ada di Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di situ dituliskan, anak menyimak, Pak Erik bacakan, Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Nah, ini yang garis bawah ini penting. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas
gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak-anak terkasih, maksudnya apa dari bacaan ini? Apakah ada yang mau berpendapat sebelum Pak Rik memberikan penjelasan? Tidak ada? Apakah ada? Ya, jika tidak ada, langsung saya berikan penjelasannya. Iya. Garam dan terang dunia, kita diajak untuk menjadi garam dunia. Garam sendiri memiliki arti perasa atau asin. Kalau kita masak itu sebagian besar masakan pasti dikasih garam. Ya, dikasih garam supaya apa? Supaya rasanya enak, ada asinnya. Ya, tidak hambar, tidak tawar, tidak kalau orang Jawa namanya anyep, tidak ada rasanya sama sekali. Ya, setidaknya ada rasa-rasa asin itu supaya masakan ini lebih enak rasanya gitu ya. Kalau manis saja berarti masakan ini seperti buat teh gitu ya, manis. Kalau masakan terlalu manis juga kan enak rasanya. Nah, kalau minuman itu baru manis, tapi garam ini lebih ke dalam masakan. Kalau memasak pasti banyak sekali masakan dengan pakai garam, dan banyak sekali jenis-jenis sayuran yang dimasukkan di situ. Banyak sekali mungkin masakan daging dan sebagainya juga pakai garam gitu ya. Nah, garam dunia, garam memiliki perasa asin, kita sebisa mungkin dapat menjadi rasa asin itu sendiri, menjadi penyedap. Kita tidak hanya sebagai penyedap makanan di dalamnya itu ada berbagai macam sayuran. Nah, kita di masyarakat kita, di teman kita yang berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, kita juga harus bisa menjadi penyedap di tengah-tengah berbagai macam teman-teman kita, kekurangan dan kelebihan teman kita. Kita juga menjadi penyedap untuk relasi kita dengan Tuhan. Ya, kalau tadi menjadi penyedap relasi dengan sesama, kita juga bisa mampu menjadi penyedap relasi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika relasi ini baik, sedap, enak, nyaman, damai, kita mampu memberikan rasa persaudaraan, perdamaian, persatuan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita terbebas dari konflik yang ada. Kita juga diajak menjadi terang. Terang itu cahaya. Ya, kalau tidak ada cahaya dalam dunia ini bagaimana? Tidak ada penerangan. Misalnya kalau malam hari mati lampu, tidak ada senter, tidak ada lilin, pasti gelap gulita. Kita juga akan bingung mau jalan kemana. Adanya nubruk-nubruk, nebruk tembok, nubruk lain-lain gitu ya. Nubruk pintu, nubruk apalagi, nubruk almari dan sebagainya. Nah, kita diajak untuk menjadi terang, menjadi cahaya, untuk mampu memberikan penerangan bagi orang lain supaya bisa beraktivitas. Nah, kalau ada lampu, bisa beraktivitas malam hari. Kalau gelap, ada senter, bisa menjadi tahu jalan mana ya, jalan keluar mana ya, pintu saya, di mana ya letak almari saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sebisa mungkin mampu menjadi terang dunia, kita bisa memberikan cahaya juga bagi semua orang. Cahaya kita mampu menunjukkan jalan pada kebenaran. Dan cahaya, kalau kita menjadi terang, kita menjadi cahaya bagi sesama kita untuk menjadikan jalan menuju Tuhan. Maksudnya gimana? Supaya manusia semua sadar akan cinta kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita.
Mungkin masih banyak teman atau beberapa teman kita yang isinya ngeluh saja, kurang gini, kurang gitu, sudah diberi kebaikan masih kurang. Nah, kita mampu menyadarkan untuk bersyukur. Pentingnya bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itu. Sekarang mari lanjutkan. Ya. Semoga ini nanti tidak memakan waktu banyak. Nah, untuk selanjutnya Yesus disalib dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 40. Ini agak banyak ya. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus, di dalam surga." Nah, di sini ada tulisan yang merah ini ya, merah. Ini beberapa hal yang penting yang ingin ditekankan bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menyerahkan dirinya untuk rela disalib untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Tetapi manusia justru orang-orang lain, kita atau manusia-manusia lain waktu itu sungguh mengolok-olok Yesus, katanya anak Allah, katanya bisa melakukan mukjizat, tapi sekarang dia dihajar. Sekarang dihukum mati, digantung disalib bersama-sama para pendosa. Nah itu. Tapi Yesus hanya berdiam diri, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Yesus malah justru memberi pengampunan. Gitu. Nah, yang terakhir di sini juga ada, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Nah, ini adalah penyadaran atau kesadaran orang yang berdosa, penjahat yang ada di sebelah kanannya, yang sebelah kirinya menghujat. Katanya, "Kamu anak Allah, kamu memberikan mukjizat, kamu sekarang dihukum kan?" Tetapi yang sebelah kanannya justru percaya. Dia percaya bahwa kami pantas dihukum atas perbuatanku. Tetapi mohon diingat, ketika engkau nanti ada di dalam surga, tolong ingat aku dan hantarlah aku untuk bersama-sama dengan engkau. Pada saat itu juga Yesus mengampuni dosa penjahat yang ada di sisi kanannya dan menerimanya bersama-sama dengan Yesus untuk berada di surga. Nah, untuk penjelasan ini anak-anak terkasih, ini lebih ditekankan lebih di sini. Ketika dianiaya, dicemooh dan dihina, Yesus tidak marah.
justru tidak membalas bahwa Tuhan Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, ya, untuk belajar mengampuni, menjadi terang dunia. Yaitu pengampunan, perbuatan mengampuni ini merupakan terang dunia, terang yang memberikan cahaya untuk kembali kepada Tuhan. Tindakan Yesus ini memberikan terang bagi mereka yang suka marah, mendendam, membenci, membalas dendam, dan sering dilakukan oleh banyak orang. Jadi anak terkasih, mari kita sekarang ini menghidupi rasa untuk mampu mengampuni satu sama lain. Ya, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi membuka hati, mampu mengampuni satu sama lain. Semasa hidupnya Yesus juga berkeliling mewartakan kasih Bapa. Yesus berkeliling itu mewartakan kasih Bapa. Utamanya Yesus berkeliling, ini saya tekankan karena ini nantinya saya kasih bocoran untuk kelihatannya ini keluar di ujian. Ya, Yesus berkeliling ini utamanya mewartakan kasih Bapa. Walaupun Yesus memberikan mukjizat, tetapi mukjizat itu berawal atau mukjizat itu adalah wujud nyata dari kasih Bapa. Inti dari Yesus memberikan mukjizat, Yesus mengunjungi perempuan yang Samaria, Yesus mengunjungi Lazarus, ya. Yesus berada di berbagai tempat itu. Intinya Yesus berkeliling mewartakan kasih Bapa, ya, dengan cara menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, membuat mukjizat-mukjizat lain. Tindakan-tindakan Yesus membuat keadaan masyarakat yang selama itu tidak diperhatikan, ya, menjadi lebih baik. Itulah gambaran perwujudan ajaran Yesus mengenai garam. Ya, Yesus menjadi garam, menjadi rasa bagi sesamanya. Jadi Tuhan Yesus telah melaksanakan apa yang Ia ajarkan. Ya. Bahasan ketiga, sebagai murid Yesus, kita diperintah juga untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Sehubungan dengan itu, kita juga perlu turut ambil bagian sebagai bagian mengusahakan semampu kita untuk membangun keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Kita mampu menjadi teladan akan perilaku kasih dan damai. Kita bisa menjadi contoh bagi sesama kita. Ya. Sehingga anak-anak yang ditekankan adalah jadilah garam dan terang dunia. Kita menjadi garam, menjadi perasa, memiliki relasi yang baik antara satu sama lain. Selain menjalin relasi yang baik, kita juga mampu menjadi terang, pembawa cinta kasih. Bagaimana kita menjadi terang dengan cara mengampuni satu sama lain supaya cinta kasih Allah nyata di dalam hidup kita. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada? Sudah jelas semuanya ya? Ya, kurang 15 menit. Ya, 10 menit, kira 10 menit. Paling akan menyampaikan materi PTS. Ya, disimak baik-baik. Materi PTS. Iya. Ada 3 bab tentang Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang, terlibat dalam hidup menggereja, dan hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Nah, ini kenapa ini nggak ada poin-poin lebih lanjut nanti di slide berikutnya yang ini. Ini karena tidak cukup. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Anak-anak ini nanti dijawab untuk belajar, tidak usah dikumpulkan, makanya dijawab sendiri. Dijawab sendiri, nanti kalau Pak Erik yang menjawabkan, anak tinggal menghafalkan lalu menjawab UTS selalu semua. Ya, ini untuk bahan belajar, sehingga dicari di catatannya, di bukunya, dan di rangkuman-rangkuman atau video-video yang pernah Pak Erik buat. Peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul diperingati pada hari apa? Ya. Roh Kudus yang turun kepada para rasul ini berupa apa? Ya. Setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, para murid berkata dengan apa?
Ini kalau nggak salah dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa asing. Nah, apa tujuan adanya Sumpah Pemuda? Nah, di situ juga ada kemerdekaan itu rahmat dari siapa? Atau dari pembesar-pembesar kita, atau dari Tuhan, atau dari nenek moyang, atau mungkin keberuntungan. Nah, apa yang kamu pelajari dengan ajarannya Santo Paulus tentang karunia Roh Kudus yang ada di dalam kitab Roma atau surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai 21. Lalu apa saja contoh-contoh karunia Roh Kudus pada seseorang agar mampu berguna bagi banyak orang. Apa ya sih yang menjadi karunia Roh Kudus bagi diri kita? Apa manfaat karunia Roh Kudus yang diterimanya bagi banyak orang? Ini adalah KD 3.5 Roh Kudus Sudahkan Para Rasul. Ini satu paket ini nanti ya. Lalu paket berikutnya, nah ada dua. Tadi ini 2, 3, ada dua. Terlibat dalam hidup menggereja. Ini paket yang kedua, terlibat dalam hidup menggereja. Nah, dihafalkan arti koinonia apa, diakonia, martiria, kerigma, liturgia, yaitu dihafalkan. Lalu apa sih isi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Dibaca ya. Apa sih Kisah Para Rasul dari bab 6 ayat 1 sampai 7? Di mana setiap hari para rasul itu berkumpul. Nah, itu juga dibaca. Sakramen apa yang harus pertama kali diterima agar menjadi Katolik? Nah, anak banyak yang tahu ini mudah. Apa tujuan pelayanan gereja? Kalau kita menjadi pelayan gereja, tujuannya apa? Kalau kita terlibat dalam hidup menggereja itu tujuannya apa? Seperti itu. Lalu, hidup bersama dijiwai Roh Kudus. Ada 5 hal yang mungkin dihafalkan. Apa yang dipahami tentang garam dan terang dunia yang kita pelajari hari ini? Untuk apa Yesus berkeliling mewartakan kerajaan Allah? Nah, intinya apa? Karena Yesus berkeliling, intinya apa? Mengapa Yesus rela disalib? Mengapa perlu suasana damai? Mengapa perlu menjadi garam dan terang dunia? Nah, ini adalah bahan kita dan Pak Erik rinci, ada beberapa poin. Tentunya ini adalah poin-poin penting, di mana nantinya soalnya itu juga dari situ semua. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, semuanya masih ada 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Nah, setelah ini Pak Erik akan share link untuk tugas hari ini, dan itu juga penting untuk anak-anak pelajari untuk PTS nanti. Ya, kalau yang PowerPoint itu tidak dikumpulkan ya, yang dikumpulkan adalah link yang akan Pak Erik share, sehingga anak-anak nantinya mengerjakannya di situ langsung terkirim ke saya, gitu. Mengerjakannya di link tersebut untuk tugas hari ini. Lalu untuk yang di share tadi di PowerPoint itu menjadi bahan anak-anak belajar untuk mempersiapkan PTS agama. Nah, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Ada yang berani memimpin doa? Tidak. Baik. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa atas hari ini, pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini mampu menjadi bekal bagi kami untuk hidup bersama-sama dan menciptakan suasana damai di lingkungan kami, di gereja kami, di keluarga kami. Semua ini kami serahkan padamu Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama. Nah, ini mari keluarkan semua bersama-sama untuk salam Tarakanita ya. Salam Tarakanita. Dibuka itu. Satu hati. Satu hati. Satu semangat Tarakanita. Yes. Nah, kurang semangat. Ayo semua dibuka dulu. Semua dibuka. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat Tarakanita. Yes. Baik, terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas dan bekerja. Ini ada waktu pelajaran agama, masih ada waktu 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin.